Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Kecamatan Cisolok di Kabupaten Sukabumi. Ribuan warga terdampak, terpaksa mengungsi. Usai disidak Gubernur Jawa Barat, pabrik air mineral di Kabupaten Subang kembali disidak pihak Bapenda karena setoran pajak menurun tajam. Kami juga ajak Anda melihat serunya warga Bandung Barat menikmati makan bersama di tengah jalan sepanjang 1 km. Hujan disertai angin kencang yang melanda kota Bandung pada Senin sore mengakibatkan pohon mahoni setinggi sekitar kurang lebih 30 meter tumbang dan menutupi jalan Surapati. Menurut saksi yang ada di lokasi kejadian, pohon tersebut tiba-tiba tumbang saat hujan deras turun. Pihak Diskar PB Kota Bandung langsung menurunkan petugas ke lokasi setelah menerima laporan. Proses evakuasi dilakukan dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Pohon berjenis mahoni ini pun sangat tinggi, mencapai 10 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun arus lalu lintas di sepanjang jalan Surapati sempat terhambat hingga menimbulkan kemacetan sepanjang 3 km lebih. Hujan angin deras, Pak. Hujan angin deras, lalu si pohon yang kecil dulu yang tumbang, gak lama kemudian yang besar ikut tumbang juga. Kenapa saat si pohon tumbang itu ada kendaraan atau seperti apa, Pak? Tadi ada satu di seberang jalan sini, kacanya pecah. Tadi berhenti dulu, nggak tahu kemana lagi berangkat. Kenapa untuk saat ini jalan sendiri lalu lintas seperti apa, Pak? Untuk lalu lintas makin. Kebakaran hebat kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. 3 unit rumah warga di permukiman padat penduduk di Kampung Malingping, Kecamatan Cariu Ludes dilalap si jago merah pada Senin siang. Keterbatasan akses jalan menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar untuk menjangkau titik api. Kebakaran 3 rumah. Kebakaran terjadi di Kampung Malingping, Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Senin siang. Api menghanguskan 3 unit rumah warga yang berada di tengah ladang. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi lantaran akses jalan yang terbilang sempit dan rawan amblas apabila dilalui mobil damkar. Diduga api bersumber dari korsleting listrik saat sebuah ponsel dicas di salah satu rumah. Seketika keluar asap tebal dan api cepat membesar membakar seisi rumah. Banyak bahan yang mudah terbakar diperparah tiupan angin yang cukup kencang, buat api cepat merembet ke 2 rumah lainnya yang berada berdekatan. Listrik dari terminal yang lagi ngecas HP gitu. HP-nya jadi itu kayak kebul gitu ya, korslet gitu kan. Berapa rumah Mang yang kebakar? 1 rumah tapi 3 keluarga, terdiri dari 3 keluarga, orang tua. Terus pokoknya 3. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Curah hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 2 jam yang mengguyur wilayah Bandung Raya Senin malam membuat sejumlah titik ruas jalan di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung terendam banjir. Akibat banjir yang merendam, arus lalu lintas di ruas jalan utama Dayeuhkolot Bale Endah tersendat. Sejumlah kendaraan yang melintas harus memperlambat laju kendaraan. Genangan air yang mencapai ketinggian 20 hingga 30 cm juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang sedang melaju tiba-tiba mogok. Banjir terjadi usai hujan deras dengan intensitas tinggi selama lebih dari 2 jam mengguyur kawasan ini. Hal itu memicu debit air dari drainase dan Sungai Citarum meluap. Tadi sempat turun, kemudian air datang lagi dari kiriman dari Bandung, sekitar 30 sentian. 30 sentian. Kalau dari masyarakat sendiri pingin satu lagi polder, Kang. Ya. Pak, polder yang dibikin satu lagi untuk menampung sungai dari aliran air dari Bandung, kiriman dari Bandung. Itu poldernya di mana Kang maunya Kang? Bisa dari BBS, bisa dari Bojong Asih di sini. Tak hanya ruas jalan,
Banjir kiriman dari wilayah hulu seperti kota Bandung juga membuat 150 unit rumah di kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayeuhkolot juga terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Banjir di kawasan Dayeuhkolot sudah jadi langganan di saat curah hujan tinggi. Namun permasalahan banjir ini tak kunjung usai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tak hanya menyisakan duka mendalam, tragedi longsor yang terjadi di Ponpes atau Hiriah Kabupaten Bandung Barat juga memporak-porandakan ruangan belajar. Kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara. Petugas gabungan masih membersihkan puing-puing bangunan dan material longsor yang menimpa pondok pesantren atau Hiriah di Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Bangunan pondok pesantren ini ambruk setelah diterjang longsor tebing setinggi 10 meter. Selain menyisakan luka mendalam bagi Ponpes dan juga anggota keluarga, peristiwa longsor ini juga membuat kegiatan keagamaan dan sekolah sementara diliburkan selama 1 pekan ke depan. Pasalnya sejumlah bangunan Ponpes porak-poranda, bahkan satu ruangan kantor ambruk dan rata dengan tanah. Kejadian longsor terjadi pada 26 Oktober lalu saat para santri mengambil air wudhu untuk persiapan sholat maghrib. Naas saat tebing longsor dan menghantam bangunan, gadis berusia 15 tahun terjebak di dalam kamar mandi hingga akhirnya tewas tertimbun. Sementara santri lainnya berhasil menyelamatkan diri. Langsung susulan longsor yang besar ini. Dan untuk korban jiwanya 1 orang, perempuan, siswa, dan santri kelas 9 yang menjadi korban itu berada di dalam kamar mandi persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib. Terjebak di dalam kamar mandi ketika evakuasi, yang lain sudah dievakuasi. Beliau masih ada di dalam kamar mandi ketika diketuk keluar, masih belum keluar, yang lainnya sudah ke tempat yang aman, masih di dalam dan terjadi longsor. Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan bantuan dan menerjunkan petugas ke lokasi bencana untuk proses pemulihan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan melanda hingga beberapa hari ke depan. Pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, harus segera gerak cepat. Tadi juga sudah dibantu oleh TNI, Polri sudah beserta para masyarakat. Alhamdulillah banyak yang membantu. Tentunya tetap harus hati-hati karena curah hujan masih sangat tinggi, mungkin sampai awal tahun masih diperkirakan cukup tinggi. Untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk selalu berwaspada dan jaga diri. Tak hanya longsor, dalam 3 hari terakhir, 6 wilayah di Kabupaten Bandung Barat termasuk Lembang, Ngamprah, Padalarang, Cisarua hingga Sindangkerta dilanda cuaca ekstrim dan menyebabkan banjir bandang. Selain curah hujan tinggi, kurangnya daya serap air di area pegunungan akibat hutan gundul membuat bencana longsor dan banjir bandang tak bisa dihindari. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ada yang unik, masyarakat di Kabupaten Bandung Barat menggelar ngaliwet atau makan bersama, namun dilakukan di tengah jalan sepanjang 1 km lebih. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya perbaikan jalan. Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini bukan antre untuk pembagian bansos. Mereka datang beramai-ramai untuk ikut ngaliwet atau makan bersama. Namun ada yang unik, karena kegiatan makan bersama ini dilakukan di tengah jalan. Dengan alas daun pisang disertai nasi dan lauk pauk, lebih dari 500 warga melaksanakan ngaliwet di tengah jalan sejauh 1 km. Bukan tanpa alasan, ini merupakan ungkapan rasa bahagia dan bentuk rasa syukur masyarakat atas selesainya perbaikan jalan sejauh 5 km di Jalan Kebon Kalapa dan Jalan Haji Gofur. Setelah penantian bertahun-tahun lamanya, akhirnya warga bisa merasakan jalanan yang mulus dan tak berlubang. Ngaliwet bersama dengan warga ya? Iya. Jadi syukuran ya Bu, perbaikan jalan. Alhamdulillah. Kita warga semua, terutama warga RW 4 sama warga RW 3 bersyukur. Soalnya pas dipakai, pokoknya fasilitasnya alhamdulillah ya bisa dirasakan sendiri mungkin sama warga semuanya. Jadi lancar, jadi bagus gitu lah. Maka udah lama ya kalau banjir, selalu banjir dari sini ke RT sangat.
Dua ruas jalan ini sangat vital karena menjadi akses penghubung menuju Bandung Barat. Kegiatan ngaliwet ini juga dihadiri Bupati Bandung Barat. Syukuran makan bersama warga karena ini jalanan ini sudah 8 tahun tidak mendapat perhatian, sudah 8 tahun rusak. Alhamdulillah di tahun ini sudah bisa dikerjakan, diselesaikan, jadi bisa ngasih manfaat untuk warga di kota. Katanya kerap banjir Pak Bub ya, sebelumnya Pak Bub? Wah, sebelumnya luar biasa, udah kayak bisa mancing kayaknya. Ada kubangan-kubangan, jadi orang berolang juga, yang jualan juga terganggu, kasihan. Jadi alhamdulillah setelah mulus semua juga jadi lancar lah. Total luas jalan yang diperbaiki di Kabupaten Bandung Barat tahun ini sudah mencapai 21 km di 15 titik. Perbaikan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.